kuliah siang sharing ke PPDS. Karena ada yang stase RIK bingung gimana caranya USG. Padahal USG baru dapetnya di Oka Paru. Kemarin sebenarnya sudah ada TK-nya Vicky. Ya, nggak usah ya, betul ya? TK-nya Dr. Vicky ya. Nah, TK-nya Dr. Vicky sebenarnya sudah cukup menyampaikan. Kalau ada yang nyimak, sebenarnya bisa ambil dari situ aja. Cuma di sini saya lebih ke aplikasinya, nggak teoritis. Kalau nanti ada yang mau tanya tentang teorinya, silakan. Ini saya pakai slide-nya Dr. Anang waktu Puski, tapi nggak sampai ke blue protokolnya. Jadi blue protokol itu kan sebenarnya bedside kalau misalnya pasien dengan critical care. Nah, kalau misalnya kita sebenarnya paling nggak basicnya dulu aja, apa sih yang mau dipelajari untuk PDS, kalau misalnya basic. Kalau nanti blue protokol untuk advance-nya, kalau kalian sudah langsung ke bedside ke pasien untuk penegakan diagnosa pasien-pasien dengan critical care. Kayak di RIK 3 itu sebenarnya butuhnya ya blue protokol ini sebenarnya, tapi butuh latihan. Makanya ini teori nanti disampaikan untuk mau baca slide-slide sendiri atau baca di jurnal atau apa silakan ya. Ini introduksi aja pentingnya USG untuk bedside. Nah, di sini kalau misalnya untuk critical care sendiri ada macam-macam. Ada general, ada long ultrasound, ada pleural ultrasound, ada yang ultrasound itu macam-macam lagi yang lainnya. Kita ambil basicnya aja. Ini yang memakai. Jadi selain radiologi, ternyata USG itu nggak cuma radiologi aja. Radiologi stop yang pakai. Ternyata ada intensivis, termasuk dari intervensi pulmonologi, ada dari emergency medicine, ada anestesi, kardio untuk eko, ada obstetri untuk pemeriksaan obstetri ginekologi, ada bahkan untuk para surgeon atau dokter bedah ternyata juga melakukan pemeriksaan ini. Ini untuk teori benefit sama advantage-nya, terserah itu istilahnya, silakan dibaca teorinya, saya aplikasinya saja. Yang perlu dipahami sebenarnya masalah ekogenisitas. Ekogenisitas itu yang harus dipahami adalah semakin cerah gambarnya atau semakin gelap gambarnya, semakin gelap gambar di ultrasound, sebenarnya gambaran di radiologi itu akan semakin cerah, akan semakin terang, semakin putih. Jadi kebalikan. Kalau misalnya gambaran putih di di paru, kalau gambaran torak foto kan bisa tumor, ya kan, bisa efusi. Ternyata di USG gambarannya berbanding terbalik. Gambarnya lebih hipoekoik, lebih gelap. Ya. Kalau misalnya hiperekoik, bright, itu termasuk di sini kalau misalnya dibilang ada udara, ada diafragma, ada periosteum, tulang segala macam, jadi masuknya ke hiperekoik. Aslinya ya, isoekoik termasuk liver, kidney, atau otot segala macam. Hipoekoik yang gelap-gelap, cairan, termasuk darah, termasuk lemak. Ya, oke. Kalau misalnya dilihat sini, ini apa? Ini liver. Ya, liver kan, liver masuk mana? Isoekoik atau ekogenik. Jadi gambarnya putih-putih, ini metastase. Ya kan? Kalau misalnya putih-putih begini, bacaannya apa? Sebenarnya masuknya kemana kalau misalnya putih-putih? Kan berarti hiperekoik kan. Nah, ternyata dia ada masuk macam-macam di sini. Ini gabungan. Metastase itu gambaran di sini gabungan. Karena dari yang normal, ternyata terus ada tambahan yang putih-putih ini, hiperekoik. Kalau misalnya kayak gini, hipoekoik, ini gelap seperti ini. Contohnya nanti kalau misalnya di USG paru ada efusi pleura. Nah, ini area untuk USG. Ada di sini digambarkan area 1, area 2, area 3. Jadi kita kalau misalnya mau melihat gampangannya adalah dari depan, anterior, lateral, ke posterior. Ya, kalau misalnya anterior, ya udah areanya di sini, atas sampai bawah, seluas paru, kalau misalnya torak. Kalau misalnya mau sampai kardiaknya, ya sudah sampai kardiaknya. Areanya paru berarti meluas ke lateral. Ya kan? Kalau di bagian kiri, area 2 bagian antero sampai anterolateral sampai posterolateral. Kemudian area posterior, area posterior ini harus hati-hati karena ada apa? Ada skapula. Jadi kalau kalian mau nanti USG bagian posterior, harus hati-hati dengan posisi dari skapula. Jadi kalau misalnya untuk parunya ya bagian medial, dekat dengan spine. Nah, di sini posisinya sekarang cuma 2. Ada longitudinal, ada transversal. Mau kalau miring-miring dengan oblik atau apa, terserah. Tapi intinya cuma 2. Longitudinal atau transversal. Kita mulai yang pertama, untuk gampangannya adalah selalu dimulai dari longitudinal dulu.
Karena apa? Longitudinal posisinya adalah perut itu memanjang lurus dari atas ke bawah. Dia akan langsung memotong namanya dua kosta. Kalau misalnya perutnya dia lebar, gede, perutnya abdominal kayak gitu, dia akan langsung memotong dua kosta. Tapi kalau misalnya perutnya kecil yang langsung mengisi interkosta, paling tidak kita tahu posisinya. Oh, ini kosta atas, kosta bawah. Begitu kita sudah jelas posisinya kelenannya, baru kita miringkan posisi oblik. Posisi transversal. Di mana yang harus kalian ketahui adalah ini ya posisinya ya. Kalau ini A ini posisinya apa ini? Mendatar kan ya, transversal. Nah ini kalau misalnya dari B, dari samping, ini dari lateral, agak miring, agak oblik kayak begitu. C ini langsung, ya ini ada flaps, ada segala macam. Nanti kita akan belajar posisinya. Nah di sini ada yang posisi lagi di posteriornya langsung kan di. Ini teorinya aja. Cuma yang mau saya tekankan di sini dari gambaran perutnya, kalau lebih jelas di antara kanan atau kiri ini tadi itu ada namanya marker USG. Di sini tidak kelihatan jelas. Nanti saya carikan gambarnya. Belum sempat saya carikan. Jadi di antara kanan atau kiri itu ada namanya marker. Dia penanda dari USG, posisi USG itu tadi. Kalau misalnya marker dianggap aja di sisi kiri seperti ini, gambar yang akan muncul di USG itu juga ada markernya. Kita lihat dulu. Belum ada ya, nanti saya tunjukkan. Teorinya dulu aja lah. Kalau kayak gini posisi supine, ya kita ambil transversal, ya seperti ini ya. Transversal, ini posisi duduk, diambil dengan posisi oblik interkostal. Di sini gambarannya miring-miring, oblik. Yang lain adalah subkostal. Ini kalau misalnya dengan longitudinal, dia langsung posisi lurus memotong dua kosta. Nah ini, kalau kita perbesar, ini ada apa markernya. Lihat nggak sini, tanda panah saya. Kelihatan ya? Nah, ini ada marker. Jadi marker yang di sini, posisinya ini atas. Yang tidak ada marker, ini adalah posisi bawah. Nah, gambaran yang muncul di USG kan tidak langsung semerta-merta itu adalah atas atau bawah. Tidak. Gambarannya kelihatannya di kanan atau di kiri. Ada bayangan nggak? Ada bayangan ya? Ya, oke. Kanan atau kiri. Dari gambar kanan atau kiri tadi, dari gambar tadi akan muncul. Ada marker di kanan atas atau kiri atas. Nah, marker ini adalah posisinya. Jadi misalnya gambarannya ini, markernya misalnya di sebelah kiri ya, di USG. Gambaran USG itu misalnya di sebelah kiri, yang ini sebelah atas, berarti posisi atas adalah di sebelah kiri. Paham? Kalau gitu, yang bawah adalah sebelah kanan. Kalau kalian gerakkan ke atas, ini proper di atas kan, kalian bergerak, ini namanya markernya kalian ke atas, maka yang sebelahnya itu dia akan bergerak ke sebelah kiri. Karena markernya sebelah kiri. Kalau kalian setting markernya sebelah kanan, ini marker tergantung marker dari OSG-nya. Marker ada sebelah kanan, maka begitu kalian gerakkan ini ke atas, maka gambarnya akan bergerak ke sebelah kanan. Kanan dari gambar. Ya, karena ini posisinya kita kan atas bawah. Jadi ingat-ingat ini ada marker di sini, ada atas, bawah. Gambar itu berbeda. Ada posisi kanan, posisi kiri, cuma dua, kanan kiri, bukan ke atas ke bawah kalau USG itu. Lain ya, geraknya ke kanan ke kiri. Lalu kalau misalnya kita posisikan ini kan longitudinal. Kalau kita posisikan ke lateral, posisi transversal, marker ini usahakan ke arah lateral. Usahakan ke arah yang menjauh dari sumbu tubuh. Kenapa? Itu sebenarnya hanya posisi international position. Markernya kalau misalnya sekarang gini, dari USG gambarannya marker di sebelah kanan. Ya, gambar USG dibayangkan marker sebelah kanan. Kalian posisikan probe ini posisi lateral seperti ini, transversal. Probe-nya ada di sebelah lateral. Maka kalau positioningnya markernya di USG itu sebelah kanan, berarti sebelah lateral ini adalah muncul gambarnya di sisi kanan. Yang posisi kiri, medial sini, akan muncul sebelah kiri. Kalau kalian kasih marker yang digambar tadi adalah sebelah kiri, markernya, posisi lateral, ini markernya di sini ya, di lateral ini, berarti posisi lateral akan di sebelah kiri, posisi medial akan di sebelah kanan. Paham ya? Bisa, nanti akan dipraktekkan. Kalau misalkan kalian praktekkan, akan lebih nancep. Nah, di sini ada lagi posisi terakhir adalah subkostal. Jadi ini diambil, didapat kalau kalian posisi tingling.
Tahu tingling? Jadi tingling itu seakan-akan namanya probe kalian taruh kan lurus, tegak lurus gitu kan. Kalian gerakkan sedikit miring kanan, miring kiri. Nah, itu adalah tingling. Nah, subkostal. Jadi seakan-akan ini melipir. Ini kan apa ini? Skapula kan? Nah, skapula, kostanya kan di sini, memotongnya harus 2 kosta. Tegak lurus seharusnya. Kalau agak miring sedikit itu namanya subkostal. Ya, untuk asesmen untuk posterior chest. Jadi kalian lihat langsung, oh dilihat dari sini. Kira-kira akan kelihatan jelas. Oke, nah seharusnya namanya USG, probe-nya USG untuk torak adalah sekecil ini. Karena apa? Bisa melipir masuk ke interkostal. Tidak pakai itunya abdomen, yang gede itu. Kalau misalnya abdomen bisa dipakai, tapi kalau misalnya dia terlalu besar, misalnya orangnya kurus, interkostal space-nya kecil, kalian tidak akan bisa masuk ke interkostalnya. Apalagi sudah narrowing interkostal space-nya tadi, susah untuk masuk. Yang mau kalian nilai itu malah tumpang tindih dengan gambaran kosta atas, kosta bawah, sama interkostalnya. Ya. Oke, ini masalah positioning. Masalah positioning, kemarin saya sempat bilang ke Dr. waktu petanya Dr. Vicky, ada beberapa yang bagi dengan 9 posisi. Tapi kita pakai secara umum ke 4 posisi saja. Ya. Di sini dibaginya parasternal line, ada anterior axillary line, sama posterior axillary line. Dibagi aja 1, 2, 3, 4. USG yang bagus, ada gambaran torak USG, itu langsung membagi. Begitu muncul di gambar itu langsung dibagi 6 area atau 4 area. Depan, belakang. Itu bagus sekali gambarannya, kalau misalnya realnya untuk USG torak. Oke. Ini. Nah, yang perlu dipahami sebenarnya ini, masalah penetrasi dari sinyal USG. Kalau misalnya mau teorinya lebih dalam lagi, probe itu ada 2. Probe itu ada probe linear, ada probe convex. Saya nggak jelaskan di sini, jadi saya terangkan. Jadi probe linear itu adalah yang datar, dia kecil, seperti slide ini. Slide ini probe ini linear. Tujuannya apa? Dia memiliki hertz atau frekuensi yang lebih tinggi. Penetrasinya lebih dangkal. Dia dipakai hanya untuk superficial saja. Jadi kalau misalnya kalian melihat kelainan menempel dinding dada, tidak melihat sampai dalam, melihat hanya kelainan dinding dadanya saja, pakailah probe yang superficial, yang linear. Kalau kalian pakai probe yang convex, yang tembungnya atau abdominal itu tadi, dia frekuensinya rendah, tapi penetrasinya dalam, bisa sampai dalam. Jadi kalau misalnya mau melihat misalnya tumor paru yang besar sekali, kayak gitu, tumor mediastinum, bisa kalian lihat dengan yang convex, tidak dengan yang superficial. Kalau kalian mau core biopsi, kalian butuh datanya saja yang menempel atau tidak dengan ininya, dengan apa, dinding dada, bisa kalian lihat dengan superficial saja pakai yang linear. Tapi ada batasannya, dia paling 5 cm. Begitu kalian sudah minta 10 cm, jadi bagus 3-5 cm. Begitu minta 10 cm, gambarnya tidak akan terlihat. Ya. Nah, ini penetrasinya. Kita lihat, kalau misalnya namanya paru, itu kan kita penetrasinya adalah udara, isinya adalah udara. Dikasih namanya penetrasi begini, dia akan menampilkan gambar bagus. Ini adalah 100% udara. ini adalah gambaran M-mode. Ini M-mode ya, ini B-mode. Ya, M-mode gambarannya seperti ini. Oke, kelihatannya jelas kalau misalnya udara. Ini tanpa udara. Tanpa cairan, gambarannya nanti akan kalian lihat seperti ini. Kita lihat detailnya nanti terakhir di belakang. Kalau misalnya dia normal, gambarannya seperti ini. Kalau yang penuh motor, ini namanya adalah barcode sign. Ini adalah seashore sign. Ya, di atas ini bukan barcode sign, mirip-mirip barcode sign. Tapi apa? Ini maksudnya adalah gambar jaringan di mana kondisinya statis, tidak bergerak. Ya, seashore sign, ini isinya udara, alveoli kantong udara, digambarkannya ini, penetrasinya seperti ini. Kalau M-mode. Kalau B-mode bagaimana? Ini bedanya apa? Bedanya adalah di sliding. Nanti kita lihat. Ya, kalau interstitial syndrome, bedanya adalah dia di dalam kantong udara ini tadi, kan harusnya isinya udara alveoli ya. Tapi di interstitial space-nya terisi ada cairan. Nah, maka hantarannya karena terganggu oleh probe-nya tadi kan maunya melihat ke bawah itu probe-nya ya.
Karena terganggu oleh cairan ini tadi, dia akan direfleksikan seperti bayangan. Ini adalah B-line. Kalau misalnya paru normal, tidak ada yang menghalangi, ya langsung masuk saja, tidak tampak adanya B-line. Nanti kita belajar lagi gambarnya. Sekarang kalau konsolidasi, tidak ada apa istilahnya namanya kantong udara ini harusnya berisi udara, full berisi cairan, atau separuh berisi cairan, atau sedikit saja berisi cairan radang. Namanya penetrasinya dari OSG ini tadi mau masuk, tidak bisa jelas diantarkannya. Dia langsung menggambarkan ada namanya spot. Seperti padat. Kalau misalnya kalian bandingkan side by side dengan hepar, diafragma, liver, dengan paru konsolidasi, istilahnya adalah mirror image. Seperti cermin, karena mirip sekali dengan gambaran parenkim hepar. Ya. Kalau misalnya efusi pleura, ini kan masalah consolidation seperti ini, mulai hitam-hitam kan, ya kan? Kalau pleural effusion masih tidak terkomplikasi, uncomplicated pleural effusion hitam. Antaranya adalah langsung blocking, langsung hitam. Nah, lalu di bawahnya ada pleura, kan efusi pleura, di bawahnya ada pleura balik masuk ke paru. Maka gambarannya, nih, ini efusinya hitam. Di sini ada shadow, acoustic shadow, dihantarkan udaranya diteruskan. Paham kan sampai sini? Ini belum jelas gambarannya ya, karena ini teori. Ini adalah 10 gambar basic untuk USG. Mulai nanti ada back sign, ada A-line, ada seashore sign, ada A-line. Di sini nanti ada untuk efusi. Gambaran efusi itu ada poin saya lupa. Ada poin, terus di sini ada yang ini 4 atau 5 gambaran efusi. Ini kalau misalnya A-mode, ini B-mode. Di sini shredded sign, ada macam-macam. Ini ada istilah-istilahnya saja. Bisa kalian baca. Nah, ini teorinya. Di sini ada ya. Yang keempat tadi quad sign, ada sinusoid sign, ada shred sign, ada tissue-like sign untuk konsolidasi. Ini nice to know. Kita baca praktisnya aja setelah ini ya. Oke, kalau efusi pleura, jadi sebelum ke ini saya pindah ke sini. Oh, nggak muncul ya? Sebentar. Kok nggak mau ya? Ini gambarnya bagus nih. Jelas? Tershare nggak? Tershare. Tershare nggak? Ya, tershare ya. Oke. Ini basicnya aja. Tak jelaskan yang 10 tadi. Ini kalau sudah bisa menguasai ini, insya Allah untuk yang lain-lainnya gampang. Jadi kalau misalnya tadi gambarannya tadi ya, ada namanya basicnya untuk namanya paru itu bed sign. Gambar seperti kelelawar. Apa maksudnya? Begitu kalian tancapkan plug namanya posisi longitudinal, kan memotong 2 kosta, ya kan? Ini adalah gambaran kostanya. 1, 2, ini hitam, ini kosta. Ini adalah subkutan. Jaringan subkutan, di sini muscle, ini otot. Nih dibatasi ini garisnya. Ini otot. Setelah otot, lalu langsung kosta di bawahnya. Ya kan? Di sini adalah interkostanya. Oke, di sini yang kalian lihat putih, nih putih di sini, nih, ini adalah pleural line. Nah, jadi kalau kalian mau cari pleural line dengan gambaran crop yang linear, superficial, carilah dulu namanya 2 kosta ini tadi. Begitu kostanya ketemu, baru kalian tahu pleural line. Kalau misalnya di atasnya, jangan bilang ya ini pleural line, ini masalahnya. Selalu di bawahnya pleural line-nya. Oke? Nah, kalau misalnya pasien itu normal, seharusnya ada namanya
Nggak bergerak ya? Oke, bergerak. Nah, ini bed sign sudah selesai ya. Saya langsung, nah ini dia. Maksud saya ini. Ini. Bukan si show sign. Ini yang digarisin ini. Nih, kalian lihat nih. Apa namanya, Dr. Agus? Yang saya tunjukin ini. Nah, terus ini apa nih? Melihat apa ini? Gerak-gerak nih. Nah, ini namanya sliding. Sliding antara dua pleura. Ya, jadi kalau misalnya orang bernafas, tarik nafas dalam, hembus dan lain-lain, ya, namanya pleura, antara pleura visceral dan pleura parietal itu kan normalnya berisi cairan. Jumlahnya sedikit kan, sebagai pelumas untuk pergerakan. Saat dia inspirasi, dia ekspirasi, maka akan bergerak. Inilah sliding ini tadi yang kalian lihat. Ya, kalian bisa cari gambaran mau di YouTube, mau di mana ada semua, gampang tinggal cari namanya lung sliding. Itu normal. Lung sliding ini akan hilang ketika ada sesuatu di pleura. Apapun itu. Ya, dia terisi namanya pleuranya itu menebal, pleuranya ada efusi, ada pneumotorak, maka semua itu akan hilang. Kenapa nggak ditekankan pada efusi? Karena kalau ada efusi jelas hitam, gitu kan ya. Tapi kalau pada pneumotorak kan sama-sama berisi udara, ya kan? Namanya paru normal isi udara. Terus kalau misalnya pneumotorak, pleuranya berisi udara. Bagaimana membedakan? Lihatlah lung sliding-nya. Kalau lung sliding-nya dia negatif, berarti namanya pleura visceralis sama parietalis tadi itu sudah tidak berdempet. Maka sudah terisi udara, namanya pleura itu tadi. Akhirnya, lung sliding-nya tadi akan menghilang. Ya, yang dimaksud dari kalau kuliah di YouTube ini tadi, dia maunya menunjukkan seashore sign. Ini seashore sign. Nih. Seperti gambaran pantai. Gambaran pasir di pantai. Nah, dia gambarkannya lebih bagus lagi adalah seperti ini. Nih. Nah, ini seperti pinggiran lautnya. Ini seperti pasir di pantainya. Di sini, jangan lupa ini bukan barcode sign. Ya kan, gambarannya seakan-akan seperti barcode sign kan? Nih, seperti barcode, tapi ini bukan barcode sign, mirip barcode sign. Ya, karena apa ini istilahnya bukan seperti gambaran pasir. Ya, oke. Okay? Terus, yang ketiga, ada E-line. E-line adalah air, anggap aja A itu air, udara. Ya, dia sebenarnya gambarannya adalah seperti gambaran artefak yang karena ditimbulkan karena dari apa namanya transducer tadi itu berusaha menembus pleura, intinya seperti itu. Dia gambarannya seperti ini, E-line, ini seperti udara, ini garis-garis horizontal kecil-kecil ini adalah E-line. Ya, kalau ini ada, begitu melakukan USG, kalau menemukan ini, oh berarti ini paru normal. Ada slidingnya, berarti ini adalah paru normal. Ini E-line. Ya, paham ya? Oke, dari E-line kita beranjak ke quote sign. Nah, quote sign sama sinusoid sign. Ini adalah sign untuk pleural effusion. Kalau mau gampang, mereka pakai quote sign sama sinusoid sign. Saya tidak pakai quote sign sama sinusoid sign. Intinya adalah yang saya pakai, acoustic shadow. Ada yang lainnya bilang fishbone fenomen. Jadi gambarannya itu hitam, di bawahnya ada putih-putih begini. Seakan-akan seperti tulang ikan. Jadi ada posisi tertentu gitu, dia akan menggambarkan seperti tulang ikan. Itu dipanggilnya adalah fishbone fenomen. Padahal ya banyaklah sebutannya. Intinya adalah apa namanya hantarannya tadi seakan-akan jadi putih-putih acoustic shadow. Ya, ini gambaran dari udaranya warnanya hitam. Quote sign ini adalah kalau misalnya digambar sama mereka seperti tanda pagar. Nih, ini namanya quote sign. Gambaran hitam di antara tengah-tengah ini namanya quote sign. Ya, ada costa, ada tarik garis seperti ini, terus bawahnya antara pleura parietal sama visceral, ini tengah-tengahnya isinya efusi, cairan, ini adalah quote sign.
Kalau sinusoid sign dilihat pada posisi M-mode. Dilihat pada posisi M-mode-nya seperti apa? Nih loh, naik turun nih. Saat inspirasi, ekspirasi. Kalau M-mode, kita bisa lihat inspirasi, ekspirasi. Ini nggak kelihatan jelas ya. Gelap. Bisa. Bisa ya. Kenapa kalau ini? Oke, kelihatan ya. Ini loh naik turun. Inspirasi, ekspirasi pada posisi M-mode. Ya. Ini tengah-tengah ini adalah efusi. Efusinya mengisi hitam-hitam ini mengisi di sini. Ini namanya sinusoid sign. Nah, belajar baca-baca sendiri aja. Terus, nah, ada lagi shred sign sama tissue-like sign. Ini adalah khas pada proses konsolidasi. Shred sign di sini, ini sampai di sini masih ada pertanyaan? Bingung? Ada pertanyaan ya? Oke. Jadi, seperti yang bilang tadi, gambaran konsolidasi, kalau misalnya kita jejer antara liver, diafragma, dengan paru yang ada terjadi konsolidasi, itu jaringannya persis sama nih, mirip. Mirip nggak? Ya, mirip ya. Ini namanya dibilang mirror image. Oke, mirip kan? Ya, mirror image. Shred sign itu tadi adalah ini. Harusnya kalau misalnya paru, ini konsolidasi, ini seperti paru yang normal yang terjadi, terdorong kayak gitu oleh cairan efusi, dan seperti atelektasis seperti itu. Harusnya kan licin ya, batasnya ya, bagus gitu. Ini enggak, jadi seperti gambarannya tershredded, udah acak, udah nggak karuan. Nanti kalau misalnya dia ada full efusi kayak begitu, parunya konsolidasi, dia goyang-goyang, kelihatan gitu, namanya parunya itu yang sudah terjadi atelektasis atau terkompresi gara-gara cairan naik tadi. Terus di sini diafragmanya kelihatan jelas, ini ada efusinya sedikit kan, nah efusi sedikit ini liver. Nah jadi tissue-like sign adalah gambaran ini paru terisi putih-putih nih kelihatan, ini terjadi konsolidasi. Kalau misalnya kalian menemukan gambaran seperti ini, ya udah, ini kemudian proses konsolidasi. Kalau tumor, yang misalnya tumor full padat, ya cari aja gambaran yang mirip-mirip Gepard. Yang kalau sudah selesai diolah, pasti insya Allah sudah bisa membedakan namanya paru normal sama paru yang padat. Itu sudah bisa. Jadi begitu mau dikor, asalkan mepet dengan dinding dada, dinding toraknya, sudah bisa tahu itu targetnya yang mana. Kapsulnya misalnya jelas, nah itu bisa kita lihat bedanya. Oke, terus kalau misalnya posisinya, iya tadi betul pertanyaannya. Untuk masalah positioning ya, tadi saya bilang ada yang posisi marker. Ini kebetulan tidak ada markernya nih. Jadi marker itu posisinya biasanya di sini, tergantung. Kalau kayak punya alatnya kita GE, merek pabrikannya GE, itu ada markernya di sini GE. Nah, jadi markernya tadi longitudinal begitu, dia markernya di sini atau di sini gitu, dia berarti sesuai dengan posisi marker itu tadi. Kalau ini posisinya bagaimana? Posisinya longitudinal. Harusnya di sini ada kostanya. Ini kan posisi dia sangat-sangat dalam. Ya, deep. Akhirnya nggak kelihatan jelas namanya kostanya. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, kelihatan jelas seperti ini longitudinal, memotong langsung. Transversal pun ya bisa seperti ini. Tinggal lihat ada kostanya atau tidak. Kalau begini saja nggak terlalu jelas nih posisinya apa. Ya, mungkin longitudinal kalau melihat posisinya ini seperti ini. Oke, setelah itu lanjutannya adalah, nah ini lung point. Tadi saya bilang, kalau misalnya lung roket dulu, kalau ini lung roket, ada lung roket itu tadi saya bilang kan ada bilai yang hantarannya apa namanya, begitu dia di intersisial terisi, maka dihantarkan seperti apa manjang dari atas ke bawah. Kondisi normal ada, tapi berupa artefak. Jadi muncul 1, 2, 3. Kalau jumlahnya sudah lebih sama dengan 3, hati-hati itu sudah berupa bilain patologis. Kalau bilain patologis, semakin banyak jumlahnya, maka semakin kerap
interstisialnya tadi itu semakin banyak terisi. Bagi seperti pada pasien edema paru, interstisial lung disease, itu kan sudah banyak terisi di interstisialnya kan, bahkan sampai sudah terjadi fibrosis di situ. Maka semakin kerap, semakin rapat tadi vilainya. Kalau misalnya dia hanya 1, 2, nah itu mungkin hanya artefak saja dengan positioningnya probe kalian. Oh, 1, 2 nggak apa-apa ini. Nah, makanya untuk pasien-pasien COVID, kalau misalnya kalian pakai namanya alat USG di RIK3, kalian bisa manfaatkan, lihat basic awalnya dia, ada vilai nggak? Kan terus ada interstisial kan? Begitu dia antara masuk sampai pulang, bagaimana? Kalian lihat dengan fotonya, oh dia vilainya masih banyak nih, kok ini berkurang ya dari hari ke hari. Daily interpretation, bisa untuk penelitian. Yang mau penelitian, ayo jalan. Bisa untuk melihat itu tadi. Nah, paling nggak misalnya mau dibandingkan dengan foto torak, nah silakan, nggak apa-apa, bisa jalan. Ya. Terus tulang roket, nah ini barcode sign. Ya, ini barcode sign. Jadi untuk pasien-pasien yang pneumotoraks atau ada namanya stratosfer sign, tapi kita panggilnya langsung ya barcode sign. Beda kan dengan seashore sign yang tadi? Ya, yang nomor 2 tadi, seashore sign sangat-sangat berbeda. Dia dilihat pada posisi emot. Nah, ini emot. Di sini kita lihat, ini kalau saya play, tidak ada namanya lung sliding. Tadi kan kelihatan jelas kan? Kalau tadi ada lung slidingnya. Ini pleura, ini kan costa. Ini pleura. Oke, antara pleura visceralis dan parietalis harusnya kan tadi kelihatan bayang-bayang. Ya kan? Gerak, bergeser. Ini tidak ada sama sekali. Maka ini adalah lung slidingnya hilang. Kalau di sini dia menyebutkan stratosfer, karena apa? Seperti pesawat udaranya pesawat keluar. Tapi yang lain langsung emot adalah ini adalah barcode sign. Istilah-istilah saja itu ya. Lalu selanjutnya adalah long point. Nah ini long point. Banyak yang berusaha mencari long point. Gimana caranya mencari long point? Long point adalah titik di mana satu titik ini adalah pneumotoraks, satu titik ini normal. Perbatasan di antara keduanya. Mau cari ini silakan, tapi ini bejo-bejoan. Karena apa? Begitu pneumotoraks itu sudah luas, atas sampai bawah, nggak bisa kalau temukan. Ini kenapa bisa ketemu? Karena di luar negeri, mereka belajar yang mulai dari pneumotoraks sekecil apapun, identifikasi cari. Langsung bedside, ketemu namanya lampu ini tadi. Di satu sisi dia ada lampu, ada apa, sliding. Oh, nih, sliding nih, kelihatan kan? Slidingnya, satu sisi nih, diam. Pernah di OK ketemu 1 kali. Tapi dengan harus posisi linear, dengan program linear, superficial, tidak kelihatan begitu profundus, kalian seperti ikan, dan dikecilkan banget sampai atas tidak kelihatan jelas. Karena tahu jelas, oh yang di atasnya ini masih normal, yang bawahnya pneumotoraks, itu bisa. Kalau misalnya enggak, ya enggak bisa. Jarang sekali ada teratus ya, di OK kan nggak pernah ketemu kan ya. Oke. Nah, kalau ringkasannya, mau dilihat kalau baca sendiri seperti ini boleh. Sama ya dengan slide yang tadi ya. Oke, saya ketik ini. Nah, ini untuk detailnya. Kalau setelah detailnya, kalau mau belajar tentang efusi, nah, nih, tentang cairan. Ini teorinya aja. Recovery, hipoelectrolysis. Intinya, kalau misalnya kalian lihat gambar USG, cairan efusi pleura yang masih benar-benar transudar itu seperti apa? Hitamnya itu nih, hitam seperti hitamnya pinggir-pinggir nih. Jadi kalian kalau misalnya tadi ngeliat gambar USG, nah lihat gambar USG gini, ya kan? Kan ada yang kan gambar dia kan cuma seperti ini nih, cuma ke bawah gitu ya, melebar ke bawah, ya kan? Kan ada pinggir-pinggirnya. Bandingkan dengan pinggir-pinggirnya ini. Kalau warna hitamnya ini mendekati atau sama dengan pinggir-pinggir ini, maka dia transudar. Begitu gambarnya sudah tidak sama dengan atau sudah semakin abu-abu, tapi kalian yakin bahwa ini adalah efusi pleura, maka sudah terkomplikasi. Complicated pleural effusion atau bahkan sudah emphysema. Kalau sudah namanya loculated, di sini akan terlihat namanya fibrin-fibrin.
Entah dia melayang-layang, entah dia sudah bersekat-sekat, akan terlihat jelas. Ya, nanti kalau sudah latihan akan tahu. Terus, kalau ini, nah, tipe-tipenya efusi. Nanti bisa kalian baca sendiri. Ya, semakin hitam, semakin mirip dengan gambaran pinggir-pinggir ini, maka akan sama. Karena seperti transludan. Lalu kalian lihat nih markernya nih, yang saya maksud tadi. Ini marker. Nah, ini marker lain, bentuk lain. Ya, jadi ini marker alat. Kalau tadi kalian sesuaikan posisi bawah, posisi atas, di sini kanan atau kiri. Seumumnya sih taruhnya di sebelah kanan, umumnya. Dan yang bagus itu ada positioning seperti ini. Ini ada posisi taruh di sini. Ini gambar di sini. Oh, taruhnya di mana? Posisi mana? Flaps kah? Atau di mana? Apa di anterior axillary line kah? Atau di posterior anterior line? Dan lain-lain ya. Oke, ini mesotelioma. Nah, ini lihat. Pleural tumor invading dalam nih batasnya nih. Pleuranya tidak rata. Bisa dipakai untuk seperti ini. Oke, pelan-pelan konsolidasi. Tadi sudah lihat ya, ini teorinya saja. Bisa kalian baca gambarannya nih. Sudah. Ini paru yang padat terisi sel-sel radang. Ya. Atelektasis bagaimana? Gambarannya mirip. Nih, atelektasis. Nih. Memadat, seperti padat. Ya kan? Kalau misalnya di sini ada efusinya, ya inilah yang memadat. Apa ini yang merah-merah begini? Yang merah-merah ini? Metode apa ini? Mode apa? Apa? Ya, vaskular. Kalau misalnya di mesin USG itu CF Doppler lah istilahnya ya, kita ngeliat Doppler. Kalau misalnya benar Doppler pembuluh darah, dia akan lihat di sini ada warna merah sama biru. Ya, kalau misalnya tergantung settingnya, kalau merahnya di atas, birunya di bawah, maka merah itu adalah yang mendekati kulit superficial. Yang biru adalah yang profundus. Tapi kalau biru di atas, merah di bawah, maka biru itu adalah superficial, yang merah adalah yang profundus, lebih dalam. Ini nanti kalau sudah latihan. Nah, ini interstisial, kita lihat nih. Nah, ini B-line. Oh, ini A-line saya bilang tadi datar. Di sini bilang apa? Acoustic shadow. Sebenarnya bukan kayak gini acoustic shadow-nya ya. Kalau misalnya acoustic shadow yang putih-putih tadi untuk efusi tadi tuh. Nah, itu yang kayak dihantarkan ke bawah. Jangan sampai salah membedakan antara B-line sama acoustic shadow efusi. Nah, kalau efusi kan hitam dulu, kemudian bawahnya ada acoustic shadow-nya, ya kan, ada putih-putihnya. Kalau B-line, dari pleural line atas sampai bawah, itu B-line. Dia kerap. Nah, kalau lihat gambarnya gini, nah ini, B-line. Jumlahnya kurang dari 3, ada yang bilang 2, itu pasti sudah masih artefak. Begitu lebih sama dengan 3, semakin kerap berarti sudah ada kelainan di intersisial. Ya, nih, menurut Edin, ini 3, jumlahnya 3. Tapi kalian bisa lihat di tingling gimana? Dia muncul nggak? Banyak nggak? Nah, ternyata banyak, ya sudah. Mungkin edema atau nggak mungkin alo, kecil lampu dim. Nah, masih sedikit, itu hati-hati bisa untuk identifikasi. Nah, semakin kerap, interstisial syndrome. Di sini alveolar interstitial syndrome. Ya. Lebih kerap lagi sudah sampai nggak bisa dibedakan namanya gilainya, saking sudah kerapnya. Nah, ini sampai ground glass. Nih, GGO. Sampai seperti ini, kalau sudah parah. Nah, kayak gini mungkin bisa misinterpretasi dari USG, tergantung dari operator. Kalau operatornya nggak sering latihan, ya bisa salah. Kayak normal, tapi mana yang di sini bisa kalian lihat, yang abnormal? Kenapa kok ini bisa GGO? Kenapa kok ini bisa bila yang kerap? Kenapa bukan kalian misinterpretasi dengan paru? Kalau paru apa? Ketemu apa? Paru tadi dasarnya nomor 1 apa? A-line. Mana A-line-nya? Nggak ada A-line di sini. A-line-nya kan harusnya gambaran horizontal kecil-kecil itu kan. Nah, ini nggak ada A-line-nya. Ini sudah benar-benar di line semua yang sudah kerap. Nah,
Kalau gambarnya pneumonia ya, oke, echogram. Ini gambaran lain lah ini lebih jelasnya echogram, titik-titik seperti ini. Kadang-kadang kalau misalnya gambarannya dia tumor paru ya solid, gambarnya putih-putih di tengahnya. Kalian bilang itu konsolidasi, kan tidak homogen. Hati-hati, di situ ada kalsifikasi mungkin di tengah-tengah itu tadi. Kalau ada kalsifikasi, itu kalian tusuk untuk keluar biopsi, mungkin ya keras. Ada mungkin kalian dapat gigi atau apa, teratoma segala macam, nah itu juga bisa jadi. Ya, oke, pneumonia, echogram lah ini gambaran lainnya. Nih, pneumonia kan? Nih, gambarannya seperti ini. Pneumonia di sini, nih, CT scan-nya. Ternyata gambaran fotonya seperti ini. Saya deteksi ya. Nah, di posterior. Oke, kalau ini ARDS. Nah, udah ada nilainya banyak kan? Ya, kelihatan jelas. Oke, ini tadi seperti konsolidasi seperti apa? Hepar kan? Kayak hepar. Ini ternyata paru, mana tahu. Nah, di sini diafragmanya ternyata di sini. Diafragma. Ternyata yang di sini malah konsolidasinya. Nggak jelas posisinya yang mana. Tapi kondisinya ada vaskularnya. Hati-hati, jangan-jangan ini hepar. Salah ngambil gambar juga bisa juga. Ya, jadi kalau misalnya membedakan antara paru konsolidasi sama liver, carilah vena portanya. Carilah vaskularnya dari livernya itu tadi. Ya, oke. Ya, abses atau yang lain. Oke. Pneumothorax, oke. Ini teorinya aja, nah ini dia. Bedakan dengan seizure tadi, nggak ada ya. Nih, realitanya itu seperti ini. Kalau tadi kan teori barcode sign-nya, ini gambarnya seperti ini. Nggak secantik teori namanya barcode sign tadi. Makanya dia bilang stratosfer sign mana ya, oke lah. Nah, ini lang poinnya, jangan lupa. Ini barcode, nah ini si short sign-nya ya. Ini kelihatan keberamang ya. Oke, blue protokol. Kalau blue protokol, oke, blue protokolnya intinya adalah penggunaan ultrasound ini tadi bedside, dan untuk kasus-kasus critical care menemukan namanya pneumotorak itu early, lang udem juga early, interstitial interstitial disease juga early, semuanya, atau bahkan mau emboli paru itu juga bisa. Ya, ini masalah teorinya saja, jadi ada dari laporan kan dari kasus pleura ini teori-teori, jadi mungkin tidak sekarang kalau saya jelaskan. Kasus ini intinya adalah kalian tahu dulu basicnya, bisa aplikasikan itu baru kita beranjak ke protokol. Karena kalau protokol hanya tahu teori, tidak tahu hanya tahu teorinya begini tapi tidak praktek, percuma. Ya, intinya yang mau saya tekankan adalah ini peletakan poin-poinnya ini tadi. Nah, sudah ya di awal tadi ya. Oke, ini di scapula, ini untuk di protokol ya, di mid scapula, anterior axillary line, sekitar ICS 5 sebenarnya ini, kemudian di axillar line-nya, di mid axillary line, kemudian di posterior. Jadi titik-titik. Nah, dan kalian lihat ini, nih, probe-nya kurang kecil. Ini 8F atau 8C itu biasanya. Nah, ini poin-poinnya, ini posisinya gini, nah, ini kelihatan semua, kostanya, segala macam. Nah, ini gambarnya. Realitanya kalau kalian nggak latihan, tidak secantik gambar teorinya ini. Oke, nah ini ada A profile, B profile, C profile, apapun. Jadi kalian baca sendiri untuk teori seperti ini ya. Ini yang dipakai. Lung sliding. Ada namanya, begitu lung slidingnya ada, jadi kemungkinan bukan pneumotorak kan? Ya, kalau misalnya slidingnya hilang, oke, hati-hati. Kalian lihat kemungkinan pneumotorak. Atau di profilnya ada pneumonia. Kenapa? Profil B profile itu kalian lihat di sini. Nih, profile normal, bisa pneumotorak di sini ada. Kalau B profile, edema paru, dan pneumonia, RDS, dan sebagainya. Ini bagiannya. Ya, nanti sambil latihan. Di sini A, B, atau C profile ketemunya ternyata adanya pneumonia. Jadi istilahnya dia berusaha memudahkan melalui dari lung sliding. Begitu lung sliding ketemu, oh berarti klasifikasinya adalah antara ini pulmonary edema, emboli paru, atau pneumonia. Tapi begitu lung slidingnya negatif, masih bisa terjadi kemungkinan pneumonia. Kalau dia ketemunya adalah di profile. Paham ya? Nanti latihan aja ya. Kita langsung bedside ke pasien.
Oke, sampai sini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, ini untuk yang sudah latihan soalnya ya. Kalau misalnya kalian belum latihan, susah. Betul. Untuk pasien yang gemuk, namanya mau penetrasi fatnya aja setengah mati. Nah, penempatan apa? Kita kan maunya melihat begitu prop itu kita taruh plek di antara interkostal gitu kan yang maunya ya. Mau nembus nyari namanya kostanya di mana aja bingung. Nah, jadi mau ngasih superficial, pasti setelah apa? Prop yang superficial, yang linear, nggak nembus apa namanya fatnya itu baru kelihatan cuma fat, yang bawahnya kelihatan sedikit aja. Itu kesulitannya. Terus bagaimana caranya untuk pasien-pasien gemuk seperti ini? Emang nggak mau kita harus pakai yang prop yang convex. Mau nggak mau, kalau sudah gemuk sekali seperti itu. Terus identifikasi gimana ya? Pelan-pelan. Kadang-kadang ya nggak ngayal-ngayal dikit, makanya harus latihan gitu. Ya, susah. Sangat susah. Apalagi kalau misalnya mau guiding untuk torasentesis. Misalnya gini ya, pasiennya gemuk, kita lihat tempel sudah perutnya, sudah atas sampai bawah kayak begitu, melihat mana cairan. Oh ya, ini ketemu nih cairannya. Kemungkinan di sini. Kita kasih marker. Ngasih marker aja setengah mati kan, harus geser fatnya dia dulu kan. Nah, yang untuk kalau belum lipat-lipat kayak gitu. Dan begitu, setelah itu begitu masuk jarumnya, ini benar di atasnya kosta, apa di bawahnya kosta, ngawang-ngawang lagi kan. Nah, memang susah. Realitas sekali itu sangat susah untuk mendeteksi untuk pasien-pasien yang gemuk. Tapi ya mau nggak mau harus kita jalani. Ya caranya ya pakai langsung prop yang besar, apa yang kompleks saja. Oke, tanya lagi? Oke. Jadi torasentesis guiding USG. Ya, jadi ada namanya kalau kalian tahu, oh ya ini yang kalau yang dari online mau tanya langsung waving aja atau pakai ini ya, mungkin siapa ya, Julius ya yang. Jadi kalau misalnya untuk torasentesis guiding USG, ada namanya alat USG itu yang probnya bagian pinggirnya, sisi marknya itu langsung terhubung ada alat untuk masukkan jarum. Kita punya. Yang alatnya kita yang satunya, Tetratus yang di OK, yang gede itu baru yang jarang dipakai itu kan ada tempatnya. Cuma kejelekannya itu jarumnya masuk dari pinggir begitu harus bersih. Karena kalau nggak kita cover dengan protektor dari USG sheet-nya itu, dengan prop sheet-nya itu, kena darah, kan kontaminasi kemana-mana. Nah, kesulitannya juga itu. Enaknya adalah, jadi jarum itu menyisir dari samping. Jadi kan prop itu ada sisi panjang, anggap aja prop ya, ada sisi panjang, ada sisi ujungnya, ya kan? Kalau kita masuk dari sisi panjang, masuk ini, kita bisa miss mana jarumnya ini tadi. Kalau masuk dengan sudah langsung, begini dari samping begini, ini ya masuk dari gini ya, ini langsung masuk ke area dari USG-nya tadi. Jadi kelihatan langsung jarum itu di layar. Kalau dari belakangnya begini, dari sisi panjangnya, ini di mana? Tidak kelihatan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengguiding. Tapi cara mengguiding itu teori topik lain ya. Kalau cara mengguiding tidak harus selalu dengan direct begitu. Jadi begitu kita lagi probe begini, oh jarumnya langsung dimasukkan, tek masuk begini, tidak harus selalu itu. Bisa juga kita langsung marker, ya ambil tegak lurus. Jadi posisi probe-nya ditempatkan langsung, mau tegak lurus, dia mau miring, atau mau bagaimana. Cara ini selama ini kita lakukan di OK paru. Oh titiknya di sini, kita mau masuk miring 45 derajat, kita mau masuk 30 derajat. Jarumnya kita mengikuti dari situ. 30 derajat kan, 45 atau apa, sesuai dengan arah probe kita. Jadi kita harus ingat, makanya operator kalau misalnya dia digantikan oleh asisten kayak begitu, harus tahu jelas ini tadi masuknya gimana, probe-nya ini posisinya gimana, precise-nya 45 derajat, 60, 35, miring, tegak lurus, bagaimana. Ya, itu harus diperjelas sebelum masukkan jarum. Ya, kecuali kalau misalnya luas areanya, ya mau masuk dengan sudut berapapun ya gampang aja, nggak masalah. Ya. Gusti. Kenapa? Gusti mau tanya ya? Atau yang di online yang lain mau tanya?
Nggak ada, udah jelas? Nggak usah ketik, langsung ngomong aja biar cepat. Oke, nggak ada pertanyaan? Bisa tutup? Oke, paham semua ya? Baik, terima kasih. Demikian. Oh, Wendy masuk. Oke, ini pertanyaan. Oh, tuberkuloma maksudnya. Oke, kalau tuberkuloma itu posisinya jarang sekali di perifer. Kalau tuberkuloma itu dia justru posisinya cenderung di sentral dan ukurannya kecil. Kalau USG, syarat untuk bisa melakukan USG untuk massa adalah dia harus menempel di dinding torak. Kalau jaraknya sudah ada 1 mili, setengah senti, 0,5 mili, 1 mili aja, itu sudah bias, sudah kabur. Gambarnya nggak akan jelas. Makanya kalau misalnya USG, kenapa kita minta untuk core biopsi, kenapa kita minta dinding masanya harus nempel pada dinding torak, itu alasannya. Kalau tuberkuloma susah karena posisinya dia selama ini adalah di sentral. Kecuali kalau misalnya ternyata ada massa di perifer gitu ya, menempel dinding torak, kita core ternyata hasilnya adalah tuberkuloma, ya bukan keluarnya, hasilnya biasanya nggak keluar tuberkuloma gitu, tapi granulomatus kan. Nah, jadi nggak bisa dibedakan jujur aja. Kalau massa di USG kelihatannya ya padat gitu aja. Oke, sudah jelas ya? Bisa tutup? Ada lagi ya? Oh, pamit. Ini doa-doa ini yang pada mau jaga-jaga nanti, jaga di RK3 juga ini. Oke, gimana tadi? Ada perbedaan antara efusi sama hematotorak. Gimana perbedaan ekoiknya? Kalau misalnya, tadi saya bilang apa? Kalau misalnya efusi yang transudat, warnanya akan sangat hitam, sama dengan seperti pinggir-pinggir kanan kirinya itu tadi. Begitu sudah hematotorak, jenisnya sudah jenis masuk sudah kan, sudah complicated, berarti dia semakin banyak sel-sel di dalam situ, warnanya sudah pasti bukan hitam lagi, bisa sudah seperti ya abu-abu atau hitam, sudah mulai kabur-kabur begitu. Mirip seperti emphysema, ya bisa saja. Nah, pokoknya tergantung dari jumlah sel yang di sini tadi. Nah, warnanya sudah complicated intinya. Jadi jelas berbeda ekoiknya ya. Sudah ya hipoekoik kemana? Hipoekoik kemana? Hipo? Ya udah benar ya. Transludat warnanya lebih hitam kalau hiperekoik maka lebih yang putih. Ya, tidak hitam. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, ini pertanyaannya area ya, bagus. Kalau tadi kan ada 4 area ya untuk pemeriksaan ya. Sejatinya, sebagai artisnya, semua area itu harus diperiksa. Depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, kiri. Semua area itu tadi. Masalahnya waktu dan alat USG fasilitas yang tersedia. Apakah bisa gambarkan, harusnya kan kalau kita USG itu kan direkam, didokumentasi, dikirimkan ke pasien. Harusnya seperti itu ya, seperti radiologi. Kayak gitu kan ya. Tapi kita kan enggak, kita benar-benar hanya untuk guiding, sekedar guiding. Akhirnya kita memeriksa ya cuma localize, kira-kira menemukannya di mana. Tapi inilah gampangannya. Pasien dengan efusi pleura, kita tusuk berapa kali, nggak dapat. Gitu kan ya. Nah, terus kita mau nyari di mana tempatnya kira-kira ada. Yaitu tempat tadi itu bisa jadi guiding untuk kita lakukan pemeriksaan. Oh, mulai dari mana? Yang satu, area satu, dari atas dulu,
Oh, ternyata nggak ada di bagian atas. Turun ke bawah kedua, oh kedua ternyata ada. Mundur 3 sama 4. Ya, 3, 4, oh ternyata lebih banyak di area 4. Ya udah kita ambil di 4. Jadi itu hanya memudahkan kita saja membuat area, pengelompokan. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum tutup? Oke, close. Ya, oke, yuk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Minta itu ya dong.